Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas PBI 2B dalam mata kuliah Literasi Teknologi yang diampu oleh Bapak Erlanda Darmawan, Eskom MSI. Saya Najmi Fatona. Saya Noval Oktaviansah. Saya Nur Muhammad Fauzi. Saya Rahmi Aulia. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi ethical dan sosial isu dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknologi informasi dan komunikasi. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat diartikan sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyebaran, dan penyajian informasi. Ada 4 masalah dari teknologi informasi dan komunikasi yang akan kami bahas. Yang pertama ada harmful action, yang kedua ada copyright, yang ketiga personal privacy, dan yang keempat piracy. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan Rahmi. Harmful actions atau tindakan berbahaya dalam etika komputer mengacu pada kerusakan atau konsekuensi negatif atas tindakan seperti kehilangan informasi penting, kehilangan properti, kehilangan kepemilikan, kerusakan properti, dan dampak substansial yang tidak diinginkan. Biasanya, tindakan-tindakan ini meliputi penghancuran atau pengubahan berkas dan program yang menyebabkan hilangnya sumber daya secara serius. Untuk pulih dari tindakan berbahaya, dibutuhkan waktu dan upaya ekstra untuk menyingkirkan virus dari sistem komputer. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya hal ini. Yang pertama, mengunduh antivirus. Yang kedua, perbaharui perangkat lunak secara teratur. Yang ketiga, hanya membeli aplikasi dari sumber terpercaya. Yang keempat, jangan klik tautan yang mencurigakan atau download lampiran dari sumber yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, backup data secara berkala. Untuk materi selanjutnya, Nur Muhammad Fauzi, saya persilakan. Untuk materi selanjutnya yaitu copyright. Copyright atau hak cipta adalah hak yang secara otomatis diberikan kepada seorang pencipta karya asli. Copyright mengatur bahwa seseorang yang membuat produk original dan siapapun yang diberikan otoritas merupakan satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk mereproduksi karya tersebut. Dengan kata lain, hanya seorang pembuat karya aslilah yang boleh menyalin karya tersebut dan memberikan izin kepada orang lain untuk menyalinnya. Undang-undang hak cipta dapat berlaku untuk berbagai karya, yang di antara lain yaitu tulisan, kemudian isi dalam situs web, audio, gambar, dan video, kemudian program komputer, karya artistik, musik, dan desain arsitektur. Untuk solusi untuk menangani masalah copyright atau hak cipta, yaitu mendaftarkan suatu hak cipta kepada pihak yang berwenang agar meminimalisir tindak pelanggaran copyright. Untuk yang ingin memberikan perlindungan pada hasil karyanya, maka bisa mendaftarkannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Setelah memperoleh hak cipta secara legal, maka Anda sudah memiliki kendali penuh atas karya Anda tersebut. Anda bisa mengatur seluruh hasil ciptaan Anda, termasuk adanya pembatasan penggandaan karya secara komersial. Terima kasih. Selanjutnya, Noval, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang personal privacy. Jadi apa sih yang disebut dengan personal privacy itu adalah privasi pribadi. Berarti kemampuan seseorang untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadi tentang mereka dibagikan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Informasi pribadi ini dapat berupa nama seseorang, lokasi, informasi kontak, atau perilaku online atau di dunia nyata. Sama seperti seseorang yang ingin mengecualikan orang dari percakapan pribadi. Banyak pengguna online ingin mengontrol atau mencegah jenis pengumpulan data pribadi tertentu. Nah, di sini ada contoh kasus dari personal privacy, yaitu contoh isu mengenai
privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus di mana seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki bawahannya, karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggannya. Sekalipun manajer dengan kekuasaan yang penuh dapat melakukan hal itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Next slide. Nah, ini dia ada 8 tips melindungi privasi di media sosial dan aplikasi percakapan. Yang pertama yaitu pisahkan akun pribadi dengan akun publik. Yang kedua, cek dan atur ulang pengaturan privasi secara berkala. Yang ketiga yaitu ciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login. Yang keempat yaitu jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga. Yang kelima yaitu hindari berbagi lokasi pada waktu yang nyata. Yang keenam, berhati-hati dengan URL yang dipersingkat. Dan yang ketujuh yaitu lakukan data detox secara berkala. Dan yang terakhir adalah jaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Terima kasih. Untuk permasalahan terakhir adalah piracy. Piracy atau pembajakan adalah kegiatan menyalin perangkat lunak atau software secara ilegal dan distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk pengguna dan satu komputer saja. Di kebanyakan negara, melanggar hak cipta perangkat lunak adalah ilegal. Salah satu jenis pembajakan yang dilakukan melalui koneksi jaringan internet adalah banyaknya situs web yang menyediakan software bajakan secara gratis. Seseorang yang membutuhkannya bisa mengunduh software tersebut kapan saja. Hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari pembajakan, yang pertama adalah gunakan password account yang sulit ditebak. Yang kedua, gunakan berbagai aplikasi keamanan jaringan, lalu selalu membeli software proprietary yang legal, dan yang terakhir menggunakan software open source. Saya akan membacakan kesimpulan dari meeting hari ini. Ada beberapa masalah yang dapat kita temui dalam teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya yang pertama ada harmful action, copyright, personal privacy, dan piracy. Namun tentu saja permasalahan tersebut balik lagi kepada kita sebagai pengguna teknologi. Karena masalah-masalah tersebut hanya akan terjadi jika kita tidak berhati-hati atau tidak mematuhi instruksi penggunaan TIK yang telah diberikan. Terima kasih. Sekian presentasi kami untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.